Yo guys, halo, ketemu lagi bareng Ernest Kurnianto ya di sini. Masih pada semangat ya belajar sales ya. Nah, ini masih seri lagi dari basic sales process. Kalau teman-teman udah lihat kemarin video pertama tentang basic sales process, video kedua tentang cold call atau telepon-teleponan di pertama kali telepon-teleponan. Nah, yang berikutnya adalah tentang meeting. Nah, gimana cara mempersiapkan meeting dan gimana cara menghadiri atau mengikuti meeting supaya meeting itu bagus lah, jadi good meeting buat kita dan buat si orang yang kita ajak meeting. Nah, kita ikutin aja ya sekarang ya, yuk. Nah guys, sekarang gue lagi mau meeting kebetulan. Nah ini jadi gue datang kira-kira 30 menitan lebih awal gitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, meeting itu kalau sudah ada jadwal meeting, kita siapkan benar-benar termasuk datang juga kita lebih awal, on time. Kalau bisa on time, kalau lebih bagus lagi lebih awal. Kenapa? Jadi kita bisa siap-siap dulu, napas dulu, kita bisa bisa prepare lah apa-apa aja yang mau kita omongin, kita bisa run through lagi apa-apa aja yang mau kita bawa ke meeting nanti gitu. Jadi penting untuk datang on time atau lebih awal. Jadi jangan datang lari-lari kejar-kejar. Gue pernah banget tuh dulu tuh, udah macet, tahu kan Jakarta gitu ya, udah macet terus ada jadwal meeting yang kemarinnya lagi, yang sebelumnya lagi gitu. Terus ya sudah, jadi yang satunya meetingnya mundur, jadi yang lain kayak ikut mundur. Wah, nggak bisa nafas deh, lari-larian pokoknya sampai di tempat meeting masih ngos-ngosan. Dan itu nggak enak banget sih, kita lupa akhirnya pas sudah selesai meeting, aduh iya juga, harusnya tadi gua ngomongin yang ini, kenapa nggak diomongin gitu ya. Jadi penting banget untuk datang on time kalau kita mau meeting. Satu, kita bisa siap-siap. Kedua juga itu menunjukkan kalau kita itu menghargai siapa yang kita ajak meeting. Contoh dari yang poin 2 ini, teman-teman kalau mau diajak ketemu misalkan sama presiden gitu ya, langsung kan pasti kan dandan rapi, terus datang lebih awal gitu ya kan. Kenapa kayak gitu? Ayo, ya kan, pastinya kan excited dan sangat menghargai gitu kan. Jadi kita nggak mau mengecewakan, jadi datang lebih awal. Sama halnya kalau kita meeting sama klien, saat kita meeting kita datang lebih awal, itu artinya kita lebih appreciate sama orang yang kita ajak meeting gitu ya. Jadi poin satunya yang tadi, poin 2-nya lebih appreciate. Oke. Nah, bicara poin yang 2 tadi soal appreciate, nah kita juga bisa menunjukkan apresiasi kita. Selain datangnya lebih awal atau on time, kita juga bisa menunjukkan dengan berpakaian yang pantas gitu ya. Nah, berpakaian yang pantas itu seperti apa? Nah, perhatikan cara berpakaiannya. Tergantung, balik lagi, teman-teman mau jualannya kemana, siapa yang mau diajak meeting gitu. Oke. Bisa nggak meeting pakai kaos aja, pakai celana pendek aja? Iya bisa, tentu saja. Ya tergantung siapa yang mau kamu ajak meeting gitu. Apakah meeting harus pakai kemeja terus, rapi-rapi, pakai jas? Nah, tergantung ya, balik lagi. Ini gua kayak gini ya, gue lebih memilih kayak gini sih ya, lebih casual, lebih tetap rapi tapi ya gitu, nggak berantakan juga, karena yang mau gue ajak meeting nanti adalah corporate startup juga gitu. Jadi ya mungkin agak lebih casual ya gitu ya, tapi menyesuaikan. Kadang-kadang gue pakai batik juga kalau yang perlu formal gitu ya. Kadang-kadang pakai kaos juga kalau orangnya juga kelihatannya asik gitu, bos-bos startup gitu, atau pegiat-pegiat startup gitu ya, mereka banyak seneng pakai kaos juga. Ya sudah, gue ikutan pakai kaos ya. Satu tadi menunjukkan apresiasi. Kedua, cara berpakaian itu ya, kalau kita cocok sama orang yang kita ajak meeting gitu, mereka ngerasa cocok, itu sangat salah satu yang bisa membantu juga untuk
membangun trust sih sebenarnya di awal. Jadi saat kita tidak kenal, bertemu sama orang yang tidak kenal, terus meeting pertama kan kita nggak tahu satu sama lain. Dimulai dari membangun trust juga. Membangun trust itu dimulai dari satu, cara berpakaian, pakaiannya cocok apa enggak gitu ya. Jadi datang meeting on time atau nggak telat meetingnya, itu artinya kita menghargai orang itu. Orang itu juga kan punya waktu juga, dia harus ngapain lagi nanti kalau kita datangnya telat, gara-gara kita jadwal dia jadi telat semua. Ya gitu, kita seperti pas hak dia ya sebenarnya ya, dia bisa gunakan waktu itu untuk ngapain gitu, sedangkan kitanya telat, gara-gara kita telat dia juga jadi telat meeting-meeting yang lainnya atau kegiatan dia yang lainnya gitu. Jadi hindari datang telat di meeting, datangnya on time gitu ya. Kan orang bilang harta yang paling berharga selain keluarga adalah waktu gitu ya. Jadi waktu itu berharga gitu. Saat kita sudah datang on time, kadang-kadang kliennya yang telat gitu, balik lagi. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Salah satu seniorku bilang, pernah ngajarin aku dulu, saat lu datang duluan, kliennya telat, malah bagus. Nanti dia nggak enak jadinya. Jadi dia yang lebih baik jadinya ke lu gitu. Jadi ya mungkin ada benernya juga. Jadi kitanya udah datang duluan, dianya malah telat. Jadi dia ngerasa nggak enak. Nah, dia lebih open gitu ya, lebih terbuka karena ada perasaan nggak enak mungkin dari dianya karena telat datang dan kitanya udah di kantor dia udah nungguin gitu ya. Nah, bicara soal lebih open lagi, tentunya kita harus bangun trust dong ya sama orang yang kita ajak meeting gitu. Nah, bangun trust ini susah-susah gampang sebenarnya, apalagi initial meeting pertama, kita belum kenal sama orangnya, dia juga belum tahu kita. Jadi beneran ini orang baik apa enggak, apa dia cuma sekedar, kita kan nggak tahu dia mikir kita apa nih, mau jualan, mau dapat duit dari gua apa gimana gitu ya, atau beneran mau bantuin gua, nggak tahu juga. Nah, kita harus bangun trust dong. Nah, cara untuk bangun trust yang paling gampang adalah bangun kesamaan. Jadi kalau kita nih, lu sama gua ada kesamaan gitu, otomatis lebih gampang kan nyambungnya, lebih open gitu. Kesamaan ini apa? Nah, yang paling gampang kesamaan hobi atau tempat tinggal gitu, atau asalnya di mana. Nah, itu bisa paling gampang. Jadi dikorek sambil ngobrol gitu, sambil ice breaking atau sambil opening dulu, pembukaan gitu ya. Kalau sama-sama suka, oh bapak suka apa, suka hobinya apa gitu, oh gue dulu main basket gini cerita gitu. Oh sama pak, gue juga dulu main basket bla 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 ya, dan seterusnya, nyambung ngobrol gitu jadinya ketemu. Atau bapak tinggalnya di mana pak, emang kok sampai telat apa gimana gitu. Oh abis tadi tinggal di mana gitu, daerah mana gitu ya. Oh saya juga pak, dulu suka ada saudara di situ, dan seterusnya, ngobrol nyambung jadinya ya. Itu sedikit trik-trik aja, tips-tips yang gue suka lakuin sih sebenarnya untuk ngebangun trust di awal supaya lebih open aja pembicaraannya. Habis itu baru masuk ke kerjaan gitu ya. Karena sebenarnya saat bicara lagi meeting gitu, nggak semuanya tentang kerjaan sih. Ada ice breaking, ada opening dulu gitu ya. Jadi itu penting banget. Tadi trik paling gampang adalah itu, bangun trust lewat kesamaan. Kesamaan apa lagi? Kesamaan gerak juga bisa. Jadi saat customernya lagi duduknya, kalau kalian lihat duduknya lagi tegak gitu ya, nah kalian ikutin juga tegak, tapi jangan langsung diikutin ya, tungguin berapa detik setelahnya baru kalian ikutin juga tegak gitu. Itu namanya pacing and leading. Jadi habis kalian tegak baru kalian yang nentuin gitu, kalian gerakin lagi, kalian mundur lagi. Nanti dia kalau udah mulai ngikutin gerakan kalian gitu, berarti dia sudah kebawa sama pace-nya kalian. Nah itu lebih enak, maksudnya lebih open. Jadi
apa-apa yang kalian bicarain lebih mudah diterimanya gitu ya. Jadi tadi tekniknya bangun kesamaan, bangun trust lewat kesamaan. Kesamaannya apa aja? Bisa kesamaan hobi, bisa kesamaan tempat tinggal, bisa kesamaan tempat asal, dan yang berikutnya kesamaannya kesamaan gerakan gitu, pacing and leading jadinya. Oke. Nah, next yang sering jadi godaan untuk para sales adalah kalau lagi meeting ya, adalah mumpung lagi dapat jadwal meeting, lagi momennya meeting gitu. Wah, nggak gampang-gampang gue bisa meeting sama dia. Kita keasikan. Jadi semuanya kita omongin, semuanya kita kasih tahu. Wah, Pak, perusahaan saya bisa A, B, C, A, B, C. Terus sudah pengalaman ngerjain di A, B, C, A, B, C. Portfolionya banyak banget. Dan fitur-fiturnya produk kita bisa A, B, C, X, Y, Z. Wah, disebutin semua. Padahal klien itu butuh apa enggak sih sebenarnya? Itu. Nah, itu yang kita sering lupa kan. Kita sering lupa bahwa kita tuh datang meeting sebenarnya untuk tugas sales itu utamanya mendengarkan keluhan klien, mendapatkan pain-nya apa. Baru kita kasih solusi dari perusahaan kita atau dari tempat kita atau produk yang mau kita bawa itu bisa nggak memberi solusi atas pain-nya dia gitu, untuk pain-nya dia gitu. Jadi dibilang kayak dokter ya, iya juga sebenarnya. Kita dengerin dulu keluhannya apa, simptomnya apa, assess dulu masalah sebenarnya apa, baru kasih obatnya gitu. Obatnya itu ya proposal kita atau produk kita atau jasa kita gitu, yang bisa ngebantu si klien itu. Oke. Jadi kalau dulu tuh ada salah satu senior gue juga di bidang sales juga, ngajarin juga waktu mau meeting gitu. Kalau perumpamaannya dia itu kayak klien itu punya dunianya sendiri, kita punya dunianya sendiri, kita punya dunia kita sendiri. Jadi saat kita meeting, kita bukan bawa dunia kita ke si klien, tapi kita yang harus masuk ke dunianya si klien gitu. Masuk terus kita berperan jadi orangnya si klien, tapi membantu kasih solusi buat si klien. Jadi bukan, kita nggak berperan sebagai gua orang dari perusahaan luar yang membawa solusi untuk perusahaan lu, tapi gua ini mau ikut jadi bagian dari perusahaan lu, tapi memberi solusi buat perusahaan lu gitu. Ada gitu, untuk pain-nya perusahaan lu tuh ada, dan gua coba memberi solusi buat perusahaan lu gitu ya. Nah, itu tadi udah gue jabarin ya beberapa yang gue jalanin betulan gitu, memang lagi meeting dan gimana caranya selama ini gue menghandle meeting gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat selalu ya buat teman-teman semua. Memang yang gue bagikan ini, yang gue sharing ini adalah pengalaman gue selama jadi sales atau selama berkecimpung di bidang sales dari tahun berapa ya, sekitar tahun 2010-2011an yang lalu lah sampai sekarang. Jadi udah berapa tahun tuh pengalaman gue, udah 10 tahun ya jalanin bidang sales ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dapat insight, jadi udah mempelajari yang 10 tahun gue harus pelajari gitu ya, dengan ada berhasil ada gagalnya juga gitu. Teman-teman sudah bisa pelajari dalam video ini berapa seri kemarin gitu, dan nanti ada seri lanjutannya lagi gitu. Dan itu 10 tahun dari yang gue pelajarin di bidang sales gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman sales tetap tidak lelah-lelah. Gue ingatkan untuk tetap semangat, jangan minder, jangan baper, karena sales adalah ujung tombak bisnis Indonesia. Bye-bye.